I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bilang makasih banget buat semuanya udah mau nyempetin waktunya buat nonton video aku. Jadi aku gak mau lama-lama basa-basinya. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku beberapa bulan yang lalu. Itu tentang pengalaman horor aku sih. Jadi waktu itu aku, adik aku sama dua temen aku tuh rencananya kita mau ke Bukit Bintang di Bandung. Nah kebetulan aku tuh berangkat sekitar jam 5 sore dari kosan aku di Pahlawan ke daerah Bukit Bintang. Kita itu lewat belakang. Kali ini tuh aku kesana ngelewatin jalan Bojongkoneng. Dari Bojongkoneng kita lurus terus naik ke daerah Cimenyan kalau nggak salah tuh namanya. Jadi kita muter lewat belakang. Nah posisi jalannya itu waktu itu tuh sebelah kiri tuh jurang dan itu kita cuma bisa satu mobil. Kebetulan kemarin aku bawa mobil. Nah jadi jalan terus itu bener-bener nanjak banget dan gak ada orang, bener-bener sepi banget di sana. Nah jadi posisinya tuh karena aku berangkat jam 5 sore, ini tuh udah azan lah ya, sekitar jam 6, setengah 6an, jam 6 lah itu udah azan. Aku posisinya masih di tengah-tengah perjalanan, itu masih di pinggir aku tuh jurang. Nah sebelah kanan ini bener-bener udah mau masuk ke warga gitu tapi masih sepi. Gak tahu kenapa mobil aku itu koplingnya langsung kayak ngelos gitu, jadi gak bisa. Akhirnya kita berhenti di situ sampai selesai azan, ya kan? Terus kita lanjut perjalanan dari tempat itu ke Bukit Bintang itu sekitar ada kali 20 menitan. Nah kita jalan bener-bener lewat jalan setapak, nyampe lah kita di pemukiman warga, ya kan? Setelah di pemukiman warga gak jauh kita baru sampai ke Bukit Bintangnya. Jadi waktu itu kan kita salah ngambil jalan gitu kan. Harusnya tuh kalau misal mau parkir mobil kita ngambil jalan yang kanan. Ini karena ini baru pertama kalinya aku kesana, jadi kita tuh ngambil jalan yang kiri yang bener-bener tanjakannya tuh tajam banget. Jadi kayak mobil aku tuh kurang ancang-ancang gitu loh, karena di tengah-tengah kita diberhentiin buat dimintain uang parkir. Nah jadi akhirnya pas kita paksain naik itu nggak bisa, jadi kita mundur lagi ke belakang, kita parkir mobil di bawah. Jadi kayak naik ke atasnya tuh lumayan banget capek dan jalannya tuh nanjak banget. Oke, jadi setelah aku parkirin mobil aku di bawah di tempat warga, aku jalan kan ke Bukit Bintang, naik gitu. Cuman capek tuh posisinya gara-gara saking nanjaknya. Jadi aku minta istirahat dulu tuh sama adik aku sama teman-teman aku juga. Jadi kayak ayo kita istirahat dulu aja, gue capek nih, kata aku gitu kan. Akhirnya aku istirahat tuh. Itu posisinya jam setengah 7 malam. Jam setengah 7 malaman iyalah. Nah aku istirahat duduk, aku ngeliat di belakang aku tuh kayak makam gitu, tapi aku nggak tahu itu beneran makam atau bukan. Dan aku duduk itu di sebelah kanan aku itu ada saung. Jadi saungnya tuh gelap banget dan gak ada orang. Jadi kayak aku lagi capek, aku minum nih, aku denger suara kayak wah yang kayak gitu, gimana sih, suara-suara aneh deh. Akhirnya aku minum, aku diem aja. Aku kira tuh cuman aku doang yang denger, ternyata adik aku sama teman-teman aku juga denger suara itu. Terus yang kedua ada suara lagi, suara yang sama tapi itu makin kenceng, makin jelas banget suaranya. Dan ternyata pas aku senterin ke saung itu, di saung itu tuh bener-bener gak ada apa-apa, gelap dan gak ada orang.
Dan yang ketiga, pas abis di center itu langsung ada suara aneh lagi tuh, kenceng banget. Karena refleks, kita deg-degan, kaget, dan kayak anjir, suara apaan tuh, ya nggak? Coba kalau misal kamu main nih, kanan kiri tuh hutan, terus di belakang kamu tuh kayak makam, di situ banyak saung-saung kosong yang bener-bener gelap banget, nggak ada orangnya. Kalian capek numpang istirahat di saung, tiba-tiba dengar suara kayak gitu, gimana coba? Bener-bener terkejut. Nah, karena kita dengar suara-suara aneh di saung itu, akhirnya kita berempat tuh lari kan ke atas. Jadi yang tadinya kita mau benar-benar ke Bukit Bintangnya, kita udah nyerah. Akhirnya kayak kita nemuin saung, tapi saungnya itu ada orang. Akhirnya kita ke saung itu, beli cemilan, beli minum, karena saking anjir itu tadi apaan ya, bener-bener saking takutnya sampai kita kita memutuskan untuk berhenti di situ dan gak lanjut ke perjalanan, karena bener-bener jalannya tuh gelap, gak ada lampu sama sekali. Jadi kalau kita misal mau naik ke atas pun harus pakai lampu senter handphone kita sendiri. Nah, di situ lebih parahnya lagi, aku lagi mens hari kedua, dan biasanya tuh makhluk-makhluk kayak gitu tuh suka banget sama wangi-wangi kita yang lagi datang bulan kan, lagi menstruasi. Jadi yaudah, akhirnya kita memutuskan untuk tidak lanjut naik ke atas. Nah, akhirnya kita di saung itu tuh sekitar 1 jaman lah, karena istirahat capek dan mulai lapar juga sih, gara-gara deg-degan, takut, lari-lari, capek, aus, lapar, jadi semuanya nyatu tuh kan. Abis itu aku punya ide kan, karena kita bosen cuman di situ aja, gimana kalau kita lanjut ke daerah Puncelut, karena memang tujuan awalnya tuh kita mau ngopi kan. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke mobil, kita balik lagi ke tempat yang tadi kita parkir. Terus kita ngelewatin saung yang ada suaranya horor banget itu, sampai lari juga sih aku saking takutnya, tapi mau lari juga takut jatuh, gimana sih, kayak jalanan manjak banget gitu, terus kalian dari atas ke bawah kan kayak lari kan jatuhnya. Oke, ini kita ceritanya lanjut ke perjalanan pulang buat ke Puncelut. Oke, jadi ceritanya aku udah di jalan nih, mau pulang ke daerah Puncelut lah, bukan pulang sih, lanjut ngopi ke daerah Puncelut. Terus di situ tuh memang jalannya sepi banget, bener-bener sepi, apalagi di situ kita posisinya udah malam lah, abis isya kita turun buat lanjut perjalanan ke Puncelut itu. Nah, pokoknya udahlah, kita jalan, ketemu jalan besar, lanjutlah kita ke daerah Puncelut buat ngopi. Oke. Nah, setelah di perjalanan ke Puncelut sih kayak aku sama adik aku tuh nggak ngerasain apapun, teman-teman aku juga nggak ngerasain apapun, kayak hal-hal aneh tuh kita sama sekali tidak merasakan apa-apa, ya kan, sampai kita ngopi di Puncelut gitu sampai agak malam lah kalau misal kita ngopi di Puncelutnya. Nah, jadi setelah kita ngopi di Puncelut, terus ngemil, ngobrol, dan lain-lain, akhirnya tuh kita memutuskan untuk pulang sekitar jam 11 atau jam setengah 12-an. Ya, aku lupa lah, pokoknya jam segitu. Nah, pas di perjalanan pulang, aku tuh gak ngerasain hal-hal aneh sama sekali deh. Awalnya pas naik mobil, pas masih di atas Puncelut tuh bener-bener kayak ya udah, aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi aku sama adik aku nih ya, ini aneh banget deh. Kan aku duduk di belakang adik aku, kebetulan aku duduk di belakang. Nah, di situ adik aku yang bawa mobilnya kan. Terus
dia bilang katanya aku duduk tuh terlalu maju, ngedorong-dorong si kursi belakangnya dia, jadi kayak punggung dia tuh nggak enak karena aku ngedorong-dorong terus. Padahal sumpah kaki aku tuh bener-bener mundur, kan mobil aku sedan gitu kan, jadi kayak ada space-nya gitu yang di belakang dan agak lega lah pokoknya. Nah dia tuh kayak marah-marah mulu sama aku, kayak lu ngapain sih itu, kaki lo didorong-dorong terus, nendang-nendang gue, nggak enak tahu, pokoknya gitu deh, marah-marah gitu ke aku. Terus ya aku nggak ngerasa, aku nggak nendang, bener-bener kaki aku jauh banget sampai teman aku yang di belakang, apaan sih Dav, orang gak nendang-nendang, kaki kita juga jauh banget ke belakang gitu kan. Nah ya udahlah, kira dia diem aja. Terus aku kira dia tuh bohong gitu, kayak ngehayal apaan sih nih anak, halu kali ya. Nah akhirnya uh, aku pas di daerah Timpang Dago, di belakangnya itulah jalanan situ. Nah di daerah situ tuh setelah adik aku diem gak ngomel-ngomel, kalian tau gak sih di belakang aku itu kan bagasi, gak ada apapun, kosong, cuman paling baju-baju aku aja. Itu benar-benar kursi aku ada yang dorong-dorong, ada yang nendang-nendang, dan itu gak sekali, itu berkali-kali. Akhirnya aku penasaran, aku lihat ke belakang kan, ternyata nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Aku nurunin pulang teman-teman aku daerah Pusdai, akhirnya kan aku duduk pindah ke depan. Pas aku duduk di depan, otomatis jok belakang tuh kan kosong dong, bener nggak, kosong, bener-bener nggak ada orang. Jadi anehnya tuh kayak apa ya, tempat duduk aku sama adik aku tuh joknya kayak ada yang nonjok nendang gitu, gimana sih, kayak gak enak banget tuh punggung kita. Akhirnya kita memutuskan untuk buru-buru pulang, ya kan. Nah setelah kita sampai kosan, itu mobil diparkirin gitu, pokoknya kita parkirin di tempat biasa. Kita pulanglah ke kamar. Akhirnya pas di kamar itu aku memutuskan untuk kayak ya udahlah gue mandi, mau buang sial nih, kayak gara-gara gue lagi dapat hari ini makanya kita digangguin terus nih hari ini gitu. Terus kata adik aku, coba mbak lu chat Om Irfan deh, kita tanyain sebenarnya ada apa, ya kan. Nah jadi Om Irfan ini kebetulan om aku yang kayak dia tuh ngerti yang hal-hal kayak gitulah ya. Akhirnya aku chat Om Irfan, aku ceritain kronologinya semuanya dari A sampai Z. Terus Om aku bilang katanya mereka itu cuman iseng aja gitu, karena akunya wangi ya, kalian tau lah wangi-wangi orang dapet kayak gitu gimana. Terus mereka tuh suka. Akhirnya mereka ngikutin kita, dan kita berempat ini disuruh wudu, terus habis itu mandi, mobil dicuci. Nah akhirnya setelah aku mandi, wudu, aku mau tidur gitu, sumpah itu udah gak enak banget, kayak di punggung gini tuh, gimana sih kalian, kayak berat, terus kepala kalian tuh pusing, benar-benar pusing. Adik aku juga merasakan hal yang sama. Ternyata setelah aku chat kedua temen aku, mereka tuh nggak percaya kalau misal kursi kita tuh didorong-dorong, malah pas di perjalanan tuh teman-teman kita tuh bilang apaan sih kita berdua tuh halu, padahal sumpah itu nggak halu sama sekali, karena bener-bener aku yang ngerasain itu dan adik aku yang ngerasain gitu. Awalnya tuh memang aku kira adik aku halu, tapi ternyata pas aku rasain, oh iya ya, gue juga ngerasain gitu. Nah jadi sebenarnya kita nggak pernah boleh kemana-mana kalau misal lagi datang bulan. Kebetulan kemarin aku datang bulan itu di pokoknya hari Rabu, itu tuh aku ke daerah Bukit Moko hari Kamis, jadi benar-benar malam Jumat aku dapat hari kedua. Ya gimana, makhluk-makhluk itu nggak suka sama aku kan, ya udah wangi, abis itu juga harinya hari yang mereka sukai, terus bener-bener horor banget, parah. Oke, jadi di video kali ini aku mau titip pesan buat kalian semua, ini cewek-cewek yang kalau misal lagi menstruasi,
kalian usahakan jangan pernah main ke tempat-tempat yang benar-benar gelap, terus juga kayak ke hutan-hutan, ke tempat yang benar-benar mereka tuh suka gitu. Soalnya nanti kalian bakal ngerasain sendiri badan kalian gak enak, kalian diikutin, kalian dijailin, bahkan sampai kayak mereka bisa nunjukin wujudnya tuh ke kalian gitu. Jadi sebenarnya video aku sih gitu aja, aku cuma mau cerita kemarin pengalaman aku di Bukit Bintang yang aneh banget. Terus cerita aku juga pas di perjalanan di mobil itu kursi aku kayak ditonjok-tonjokin gitu. Kebetulan memang di video ini aku nggak menceritakan aku melihat sesuatu karena memang aku tidak melihat apa-apa, cuman aku mendengar suara mereka aja. Nah jadi sebenarnya ini tuh gimana ya, kayak pengalaman pribadi yang bener-bener yang kurang menyenangkan, ya kan. Jadi aku sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita horor aku di Bandung, terus aku di rumah sakit, terus waktu aku SMA aku ngelihat makhluk pokoknya yang hitam gede banget. Terus SD aku pernah ngelihat hantu yang kepalanya nggak ada, itu bener-bener aku ngelihat. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video aku yang ini, nanti next di minggu depan atau beberapa hari setelah aku upload video ini, aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku yang aku ngeliat kepala buntung. Oke, itu serem banget posisinya aku ngeliat itu. Oke, pokoknya nanti kita tonton aja video aku next. Setelah ini aku mau cerita pengalaman aku yang horor lagi. Intinya kalau ini sih masih kayak ya nggak horor banget lah, karena masih banyak pengalaman aku yang jauh lebih horor dari ini. Jadi makasih buat kalian semua yang udah nyempetin waktunya buat nonton video aku, buat dengerin aku cerita, karena kayak ya aku cuman pengen berbagi cerita aku aja ke kalian semua. Siapa tahu kalian memang penasaran sama cerita-cerita horor aku yang sebenarnya pengen aku ceritain ke orang-orang, cuman aku nggak tahu kayak gimana aku harus nyeritainnya. Jadi kayak aku mau bikin satu dokumentasi di video supaya kalian bisa nonton video aku dan kalian bisa ngedengerin aku cerita. Nah, jadi sekarang ini kan kita lagi nggak boleh keluar ya, gara-gara adanya wabah virus corona. Sampai kuliah kita harus diliburin berbulan-bulan. Terus anak sekolah juga pada nggak bisa masuk. Dan sekarang itu korbannya di tanggal 30 Maret 2020 ini yang positif corona ada sekitar 1.414 orang. Dan yang meninggal ada 122, padahal kemarin tanggal 9 yang meninggal itu ada sekitar 114 ya. Jadi sekarang udah nambah lagi. Dan yang sembuh juga alhamdulillah ada yang nambah, cuman memang sedikit banget sih. Pokoknya aku mau titip pesan sama kalian jangan pada keluar rumah, gak boleh nakal, harus di rumah aja. Kalau misal kalian bosen, kalian bisa masak-masak terus kalian makan atau nonton film, atau kalian YouTubean, atau kalian bisa buka Instagram, chat, WA, telepon, atau apapun pokoknya yang bikin kalian gak suntuk di rumah. Dan aku harap kalian benar-benar bisa berkontribusi sama pemerintah untuk kalian tidak keluar rumah. Jadi pokoknya kalian harus sehat-sehat selalu di sana, jaga diri baik-baik. Pokoknya jangan nakal, nggak boleh nakal. Kalau misal nakal nanti biarin aja polisi datang ke rumah kalian ditangkepin. Coba kalian mau nggak ditangkap sama polisi cuman gara-gara kalian keluar? Makanya pokoknya harus patuh sama peraturan. Sekarang juga udah ada himbauan untuk kita tidak boleh keluar rumah. Oke, jadi buat semuanya, thank you banget udah mau nonton video aku. Thank you banget buat waktunya. Pokoknya nanti sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.